Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak dan Ibu. Saya adalah Rati Andalusi, dosen Universitas Pamulang, Prodi Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Manajemen. Dalam kesempatan ini, saya ingin memaparkan tentang PDD UKTPT di bidang pengajaran untuk program Smart Cerdos 2021. Spesialisasi saya di bidang ilmu pemasaran. Beberapa mata kuliah yang saya ampu diantaranya adalah ilmu pemasaran, entrepreneurship, komunikasi bisnis, riset pemasaran, dan juga servis pemasaran. Deskripsi singkat perihal salah satu mata kuliah yang saya mau angkat pada kesempatan ini adalah entrepreneurship. Dengan adanya mata kuliah yang mengajarkan tentang kewirausahaan atau entrepreneurship, diharapkan akan memberikan gambaran secara luas kepada mahasiswa yang saya ajar tentang kondisi dunia usaha pada saat ini dan beberapa dampak terhadap perekonomian secara real. Selain itu, mata kuliah kewirausahaan ini ditujukan agar mahasiswa, khususnya masyarakat luas, memahami konsep-konsep teori serta teknik-teknik yang dibutuhkan dalam praktik kewirausahaan agar dapat menjadi wirausaha yang tangguh, yang siap dengan segala rintangan. Metode pengajaran yang saya ajarkan pada mata kuliah ini mengacu pada metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Bagaimana saya menyampaikan perkuliahan saya kepada mahasiswa saya agar mereka paham dengan ilmu yang saya sampaikan dalam mendelivery ilmu yang saya berikan, yaitu menggunakan dua strategi. Strategi yang pertama adalah dengan penggunaan textbook yang berhubungan dengan mata kuliah yang saya ampu. Yang kedua adalah saya menggunakan kasus-kasus atau pembelajaran study case terhadap mahasiswa saya yang berhubungan secara langsung dengan mata kuliah yang mereka pelajari. Metode interaksi yang saya gunakan di dalam mata kuliah entrepreneurship yaitu yang pertama adalah dengan menggunakan sarana yang diberikan oleh universitas, yaitu adalah sarana e-learning, agar untuk memudahkan mahasiswa saya bisa dapat berinteraksi dengan saya. Sarana e-learning tersebut kami gunakan ketika saya akan memberikan beberapa contoh-contoh kasus yang berhubungan dengan mata kuliah, lalu mahasiswa bisa dapat memberikan pendapatnya secara online dalam bentuk tulisan. Lalu yang kedua, saya menggunakan metode video conference di beberapa kesempatan agar mahasiswa bisa optimal di dalam pembelajaran mata kuliah entrepreneurship ini. Lalu assessment. Setiap awal mata kuliah yang saya ampu di awal pertemuan, saya selalu memberikan dan menawarkan kontrak kepada mahasiswa saya agar bisa mendapatkan nilai yang paling optimal yang mereka bisa kejar. Beberapa dasar penilaian saya untuk dapat membantu mahasiswa lulus pada mata kuliah saya, yang pertama adalah presensi atau kehadiran. Saya memberikan bobot sebanyak 10%, lalu yang kedua adalah pengerjaan tugas, saya memberikan bobot sebesar 20%, lalu ada ujian tengah semester, saya berikan bobot sebanyak 30%, dan yang terakhir adalah ujian akhir semester. Saya memberikan bobot sebanyak 40%. Dari asesmen yang saya tawarkan atau kontrak di awal yang saya tawarkan, saya berharap mahasiswa dapat mengambil atau mendapatkan nilai sebaik mungkin, lalu lulus mata kuliah saya dengan ilmu yang bisa mereka serap sebanyak-banyaknya. Oke, saya akan memaparkan sedikit teori yang biasanya saya berikan kepada mahasiswa saya di dalam mata kuliah entrepreneurship. Yang pertama adalah konsep dasar kewirausahaan, lalu ada proses-proses kewirausahaan, juga ada peran dana, peran wirausaha, fungsi dana, peran wirausaha, lalu ada ide dan peluang kewirausahaan, lalu ada pengembangan motivasi berprestasi, merintis usaha baru dan model pengembangannya, lalu ada langkah awal menjadi wirausaha sukses,
pengelolaan usaha dan strategi kewirausahaan, pengelolaan usaha dan strategi dalam unit bisnis. Juga saya lengkapi dengan analisis bisnis dan studi kelayakan usaha. Nah, biasanya pada akhir sesi perkuliahan saya juga akan memberikan mereka sebuah challenge untuk membuka suatu unit usaha. Apalagi di zaman seperti ini, unit usaha sangat mudah sekali untuk dibuat karena kita tidak perlu berinvestasi secara besar seperti harus memiliki toko. Saya men-challenge mereka sebagai tugas akhir yang saya berikan dengan membuat suatu prototipe bisnis dengan berbasis online. Mereka bisa menggunakan sosial media mereka untuk metode pemasarannya atau bisa menggunakan sistem marketplace. Saya challenge mereka untuk membuat suatu produk, lalu mereka membuat label mereka sendiri, lalu mereka menentukan cara pemasaran mereka sendiri, sampai ada interaksi langsung dari orang atau inner circle mereka ataupun orang yang tidak mereka kenal membeli produk mereka. Ada beberapa case yang saya temui di mahasiswa saya setelah mengikuti atau lulus dari mata kuliah saya, justru unit-unit bisnis mereka jalani dengan serius dan cukup berkembang. Dengan case atau tugas akhir seperti itu, saya harapkan mahasiswa tidak hanya mendapatkan teorinya saja, tapi mereka juga bisa langsung mengikuti praktiknya. Karena dengan memaksakan kondisi seperti itu akan membuat desakan seperti itu akan membuat mahasiswa bisa berpikir secara kreatif. Nah, metode seperti itu yang saya pikir optimal untuk saat ini. Yang pertama adalah karena kita memanfaatkan media teknologi untuk bisa menyalurkan bisnis kita dengan biaya yang seminim mungkin. Lalu kita juga bisa dapat bertukar ide dan peluang dari unit-unit bisnis yang ada. Lalu kita juga bisa menarik investor untuk membiayai bisnis yang sudah mereka buat. Saya harap semua materi perkuliahan dan juga saran yang saya berikan kepada mereka dapat membantu mereka untuk menuju pintu kesuksesan. Nah, berikut adalah cuplikan video yang saya berikan kepada mahasiswa saya pada saat materi yang saya berikan secara daring kepada mahasiswa saya yang sedang mengikuti perkuliahan saya melalui teleconference. Silakan. Baiklah, anak-anak apakah sudah bisa melihat slide presentasi yang saya share? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Pada malam hari ini, tema yang akan kita bahas seputar merintis usaha baru dan model pengembangannya. Nah, mata kuliah kewirausahaan sih mungkin tidak terlalu berat seperti mata kuliah lain, tapi saya tidak mengharapkan kalian menyepelekan mata kuliah ini ya. Kita lebih banyak mendengarkan cerita-cerita kesuksesan beberapa tokoh, beberapa pengusaha agar bisa memotivasi kita menjadi seseorang seperti mereka. Ya, tolong diberitahukan kepada teman-teman kalian. Nanti saya sekitar 5 menit saya akan balik lagi ke kolom absensi, akan saya terima line yang masuk, koneksi yang masuk. Sementara saya teruskan dulu materinya ya, daripada saya bolak-balik. Baik, saya hari ini mau cerita tentang dunia usaha. Nah, yang pertama dunia usaha, cara memasuki dunia usaha. Nah, sebelumnya saya kan pernah mempertanyakan di dalam forum e-learning, kalau saya nggak salah ya, di pertemuan 4 atau pertemuan 5, kalau misalnya kalian diberikan sebuah kesempatan, ya, mungkin dalam kesempatan pendanaan ataupun waktu, apa yang akan kalian pilih? Memulai usaha dengan berlandaskan ide, atau memulai usaha dengan berlandaskan peluang. Nah, ini kita akan coba memasuki pendalamannya, bagaimana cara memasuki dunia usaha dengan dasar
pemikiran, hasil pemikiran sendiri atau ide, ataupun memasuki dunia usaha dengan kebutuhan orang lain atau melihat peluang di pasar lalu kita coba masuk. Ya, dua pendekatan ini dirumuskan atau dibicarakan oleh Lambing. Lambing merupakan salah satu pakar ekonomi. Jadi ada dua pendekatan utama yang digunakan wirausaha untuk mencari peluang dengan mendirikan usaha baru. Jadi kalau misalnya kalian berniat untuk mencoba jalur wirausaha, untuk mencoba cari peruntungan, nah kalian bisa ikuti dua jalur ini secara umum ya. Yang pertama, Lambing memberikan pendekatan yang disebut dengan pendekatan berdasarkan inside out, dari dalam keluar, atau disebut dengan idea generation atau berdasarkan ide gitu. Tentunya kalau misalnya berdasarkan ide pasti ada buah kreativitas, ada inovasi yang ada di dalamnya, sehingga berdasarkan hal tersebut digunakan sebagai kunci untuk menentukan keberhasilan yang utama. Ya. Lalu ada pendekatan yang namanya outside in. Kebalikannya, tadi dari dalam keluar, inside out to out, ini ada outside in, dari luar ke dalam. Atau opportunity recognition, maksudnya adalah mengenali adanya peluang gitu ya, yang ada di pasar. Nah, ini berasal dari ide suatu perusahaan yang akan berhasil apabila dapat menanggapi kemauan yang ada di pasar atau menciptakan suatu kebutuhan yang ada di pasar. Nah, kalau misalnya ditanya mana yang lebih mudah, pasti kalau untuk jawaban yang lebih mudah dilihat adalah yang lebih banyak menghasilkan keuntungan gitu. Artinya adalah yang pasarnya yang barang kita dibutuhkan di pasar gitu. Jadi masih banyak target market yang bisa kita penetrasi gitu dibandingkan dengan ide yang belum tentu bisa diterima di masyarakat ya, kalau dilihat dari sisi kemudahan. Tapi kalau dilihat dari faktor resiko, dua-duanya memiliki resiko yang cukup tinggi gitu. Tapi kalau misalnya dari ide, karena itu belum diuji di pasar, ide lebih tinggi resikonya dibandingkan dengan peluang. Tapi di sini saya juga tegaskan bukan juga peluang tidak memiliki resiko yang sangat tidak punya resiko sama sekali atau memiliki resiko yang lebih kecil, tidak juga seperti itu. Yang namanya kita berusaha, yang namanya kita berani untuk berwirausaha pasti ada resiko di dalamnya gitu. Apapun itu pasti ada resikonya. Nah, bagaimana Bu supaya berhasil mencoba peruntungan di dunia wirausaha? Ya, kalau misalnya ada resikonya, ya kita kecilin aja resikonya. Kalau resikonya besar kita kecilin. Kalau misalnya meminimalisir resiko bisa dilakukan dengan beberapa opsi. Yang pertama adalah dengan mencari mentor atau mencari guru yang mahir di dalam bidang tersebut, atau juga merumuskan segala sesuatunya dengan detail gitu, dengan terarah, semuanya diatur, semuanya diukur gitu. Jadi untuk meminimalisir resiko ya. Baik. Nanti kita cerita-cerita tentang apa sih contoh-contoh usaha yang berdasarkan dari dilahirkan dari ide, dan apa sih contoh-contoh usaha yang dilahirkan dari sebuah peluang. Nah, saya ceritakan di sini ada gambar. Nah, ini Muhammad Ali. Dia bilang bahwa barang siapa yang nggak berani mengambil risiko, dia nggak akan pernah mencapai apapun di kehidupannya, kata Muhammad Ali seperti itu. Jadi ya udah, hidupnya akan konstan aja. Siapa bilang semua pengusaha itu berani akan risiko? Banyak pengusaha dan sudah memiliki brand besar yang masih terlalu riskan atau masih yang namanya tidak mau meminimalisir sekali yang namanya resiko. Tapi yang namanya resiko yang nggak dapat dihindari. Contohnya seperti pemilik Nokia dulu. Nah, kenapa Nokia itu bisa brand yang cukup
sangat besar pada masanya bisa bangkrut gitu. Nah, pendirinya pernah bilang seperti ini, kenapa saya bangkrut, ada quotes-nya atau ada percakapannya yang dia bilang ke media bahwa saya tidak pernah melakukan kesalahan apapun, tapi saya bingung kenapa saya bisa bangkrut. Nah, hal ini yang jadi poin. Nah, ini ternyata kesalahan inilah yang membuat dia bangkrut gitu. Dilihat dari beberapa praktisi bisnis, yang namanya pengusaha dia harus berani mengambil resiko gitu. Kalau dia nggak berani, dia takut ya jadinya seperti itu. Dia mempertahankan keorisinilitasannya, dia maunya bermain aman, dia tidak lihat bahwa selera pasar berubah, dia meminimalisir kesalahan sekecil mungkin, dia tidak mau ngambil peluang, yaitu peluang dibeli sama Yahoo berapa ratus miliar dolar, ataupun kerja sama Google atau sama Android. Dia nggak mau menutup kemungkinan untuk itu karena dia meminimalisir yang namanya resiko, akhirnya dia gagal. Nah, jadi yang namanya seorang wirausaha memang mau nggak mau harus mengambil yang namanya faktor resiko, ya. Lalu berdasarkan pendekatan inside out. Nah, inside out tadi berarti pendekatan dari dalam ke luar. Berarti yang inside out, dari dalam keluar yaitu adalah ide, pendekatan berdasarkan ide. Bahwa untuk memulai usaha, seseorang calon wirausaha harus memiliki kompetensi usaha. Menurut Norman Zuckerberg, kompetensi usaha yang diperlukan adalah ada 4. Yang paling penting yang diperlukan sebagai wirausaha untuk membuka sebuah usaha dengan jalur ide, inside out. Yang pertama adalah kemampuan teknis. Di sini kemampuan teknis meliputi contohnya tentang kemampuan untuk produksi barang tersebut, kemampuan untuk mengetahui bahan baku dari produk yang akan kita jual, dari hulu ke hilirnya, supplier-suppliernya, distributornya, lalu sumber pasokan bahan mentahnya, terus bagaimana cara pembuatannya. Nah, minimal sebagai seorang wirausaha kita mengetahui hal tersebut. Kita survei, kita tahu jenisnya, kita tahu mengkomparasi barang kita, materialnya, lalu kita tahu nilai yang ada di barang kita. Faktor teknis tidak dapat dipisahkan. Bu, gimana kalau misalnya kami punya ide, kita menganalisis dari segi teknik. Nah, ambil orang yang punya pengalaman lebih banyak di segi teknik, kalian bisa dapat bekerja sama dengan baik, bisa dipercaya, jadikan sebuah tim. Ya, kamu ambil. Kayak contohnya pendiri Gojek, dia tidak terlalu mahir tentang IT, dia meng-hire seorang IT untuk merealisasikan idenya. Jadi nggak masalah kalau misalnya kalian tidak menguasai atau mahir di dalam segi teknis gitu. Karena nggak semua orang, misalnya sekarang bisnis yang lagi tren startup, nggak semua orang bisa mengcoding, nggak semua orang bisa bermain dengan teknologi, tapi setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengimplementasikan idenya. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya kekurangan itu kalian dapatkan dari tim atau teman yang bisa kalian percaya. Ya, tadi saya singgung tentang usaha startup. Nah, apa itu usaha startup? Nanti saya ceritakan di pembahasan selanjutnya. Nah, selain kemampuan teknik, kemampuan tentang pemasaran. Nah, pengetahuan tentang pemasaran ini digunakan seorang wirausahawan selain untuk membidik pasar yang mereka ingin bangun, digunakan juga untuk menarik yang namanya investor atau modal, gitu ya. Menarik investor atau modal, dia memberikan kalkulasi, dia memberikan gambaran produk yang kita ciptakan atau produk yang ingin kita jual punya size market sekian, sehingga kita punya potensial marketnya sekian, gitu. Jadi sebagai wirausaha, mau nggak mau kemampuan pemasarannya juga harus tepat perhitungan pemasaran. Jika tidak bisa melakukan pemasaran, misalnya saya lebih banyak involve atau lebih suka untuk menghitung tentang in sama out keuangan. Oke, kalian ambil seorang teman atau seorang partner yang jago di bidang pemasaran, biarkanlah mereka beriset lalu melaporkan hasil risetnya mereka ke kalian, sehingga kalian bisa menganalisis segmentasi pasarnya. Ya, lalu kemampuan finansial,
Dan juga tidak dapat disepelekan adalah kemampuan hubungan, ya. Nah, zaman sekarang kemampuan hubungan atau teknik melobi itu sangat penting ya bagi seorang wirausahawan. Jadi jangan sampai dengan mempertahankan sikap idealis kita tidak dapat memaksimalkan hal yang sebenarnya kita bisa dapat lebih dari itu, karena sikap kita yang terlalu idealis, kita mendapatkan sesuatu yang lebih mahal atau sesuatu yang lebih orang lain bisa dapatkan lebih murah, kita jauh lebih mahal karena tadi hubungan baik seperti itu. Nah, karakteristik dari masyarakat Indonesia, nah kita hidup nih senang sekali dengan yang namanya berhubungan sebenarnya tatap muka ya, bersilaturahmi tatap muka. Yang tadinya nggak mau beli, itu bisa jadi beli kalau misalnya kita datang langsung menawarkan secara langsung. Jadi metode, walaupun sekarang metode universalnya adalah dengan menggunakan teknologi, tapi metode konvensional juga tidak bisa disepelekan gitu. Walaupun sekarang metode pembelian dengan jalur marketplace, dengan jalur e-katalog, dengan jalur B2B online, business to business online, business to government online, tapi yang namanya pembelian tatap langsung, direct purchasement itu tidak bisa disepelekan gitu. Karena sense-nya tuh kalau misalnya kita sebagai tenaga penjual bertemu langsung dengan pembeli, nah itu membangun chemistry bahwa di situ sudah ada 10% dia pasti akan membeli barang kalian gitu. Walaupun banyak orang gak suka yang namanya didatengin dengan tenaga penjual gitu. Nah, kebetulan saya kan punya pengalaman sebagai tenaga penjual. Ada karakteristik yang mereka sebenarnya nggak suka dan sama nih karakteristik dari seluruh pengguna barang, mau barang murah maupun barang mahal. Kenapa nggak suka sama tenaga penjual? Biasanya tenaga penjual punya image tersendiri. Nah, image apa gitu. Nah, tapi kalian nggak boleh down dengan hal tersebut. Ini adalah challenge menurut saya dan ini adalah resiko gitu ya. Jadi tenaga penjual itu punya label. Kalau misalnya kita ketemu sama tenaga penjual itu adalah label yang sudah di stigma ya, udah stigma masyarakat dari zaman dulu sampai sekarang ya. Stigma itu adalah sesuatu yang melekat yang nggak bisa kita lepaskan gitu ya. Pemikiran kita yang melekat itu stigma. Sales itu atau tenaga penjual itu omongannya selalu nggak benar, melebih-lebihkan atau lebay, atau kasarnya itu pembohong. Nah, itu stigma masyarakat yang kita sulit untuk kita rubah gitu. Makanya kalau misalnya itu konvensional marketing, metodenya seperti itu, makanya ada yang namanya transformatif marketing. Jadinya untuk menarik pelanggan kita perlu yang namanya membangun terlebih dahulu chemistry atau engagement terlebih dahulu. Jangan merasa bahwa kita datang ketika ada butuhnya, tapi memang kita datang untuk membantu solusinya mereka gitu. Nah, ini ilmu-ilmu seperti ini yang saya harapkan kalian punya waktu dan akses yang cukup luas, waktu yang cukup banyak, pemahaman dari sekedar kuliah kita yang didominasi dengan e-learning, dengan tulisan yang saya rasa gak banyak membantu. Bisa kalian bantu perkaya ilmu kalian dengan kalian nonton kanal YouTube pengusaha siapa, kalian serap ilmunya, kalian isi kepala kalian dengan hal-hal yang seperti itu, tidak membuang-buang waktu dengan hal-hal yang terlalu banyak tidak berguna gitu loh. Maksudnya ini adalah kesempatan kalian untuk menaikkan high value skill. High value skill adalah sesuatu yang kalian sukai lalu kalian perdalam. Jadi kalian punya skill tertentu sehingga pada saat lulus kalian punya skill lain selain ijazah kalian gitu. Jadi apalagi metode bisnis zaman sekarang itu sudah bermacam-macam, teorinya bermacam-macam, strateginya juga fluktuatif, gak menentu, jadi harus banyak sekali memperkaya ilmu tentang bisnis, ilmu tentang wirausaha itu dari berbagai sumber, jangan dari satu sumber saja. Ya, nah kemampuan teknis, pemasaran, finansial dan juga hubungan. Ya, ada kemampuan-kemampuan lainnya seperti negosiasi dan sebagainya itu menjadi kemampuan yang di bawah dari kemampuan ini. Gitu. Jadi sebagai seorang wirausahawan kita seiring dengan jam terbang bertambahnya waktu kita nyemplung di dalam dunia tersebut, kemampuan-kemampuan kita akan senantiasa terasah dengan sendirinya. Baik. Lalu selanjutnya
hal-hal yang harus diperhatikan dalam merintis usaha baru. Nah, yang pertama adalah bidang dan jenis usaha yang dimasuki. Nah, di sini saya kasih garis bawah kepada kalian. Jadi, bisnis itu nggak bisa dipaksakan. Jadi, kalau misalnya gini, kalian sukanya apa nih hobinya? Misalnya hobinya dandan. Nah, hobinya dandan, passionnya ngerasa ke arah sana gitu, ke arah ingin mempercantik diri, senang sama sesuatu yang indah-indah, senang sama sesuatu yang rapi, bersih, cantik, memang karakter dirinya juga seperti itu. Nah, lalu kalian ditawarkan oleh teman kalian untuk dagang obat gitu di rumah sakit gitu, yang kalian nggak terlalu ini bagus nih, kita coba jualan vitamin deh sama sama obat lain nih, saya punya distributornya, coba kita tawar-tawarin ke rumah sakit. Nah, dalam jangka waktu dekat gitu, kalian mungkin senang karena awalnya kan banyak, biasanya kan kita diberikan banyak perhatian lalu dibeli gitu, senang, semangat gitu. Tapi kalian akan mulai masuk pada masa stagnan bahkan drop gitu. Nah, di masa drop itu yang bisa mempertahankan apa ya namanya, yang bisa mempertahankan bisnis kalian itu adalah rasa suka terhadap bisnis tersebut gitu. Jadi kalau misalnya kalian nggak passion, kurang memahami bisnis itu dengan baik dan benar, bukan kurang menyukai ya, suka ketika laku, tapi kalau misalnya nggak suka, itu bukan passion saya, dipaksa untuk jualan obat atau jualan vitamin, nggak akan ada yang bisa menahan kalian. Jadi bisnis ya kayak gitu, yang ya udah kalau nggak ada pembeli ya udah hilang lama-lama gitu. Kalau misalnya sudah balik modal sih nggak masalah, tapi kalau belum balik modal, sudah banyak uang yang terkonversi menjadi barang, kan agak sulit ya gitu kan. Sementara itu punya itu punya expire date, waktu jalan terus, argo jalan terus. Nah, jadi untuk memilih suatu bidang usaha ya didasari oleh yang namanya kesukaan. Nah, itu salah satu kesukaan adalah dari hobi. Nah, hobi lalu masukkan nilai ekonomis di situ. Jadi rintislah mulai usaha dari sesuatu yang kalian sukai, karena ketika usaha tersebut mengalami pasang surut, yang kalian dapatkan hanyalah kesukaan diri kalian terhadap bisnis tersebut gitu. Walaupun kalian tidak mendapatkan uang, kalian hilang uang, hilang tenaga, hilang waktu. Jadi yang penting kalian suka, kalian tidak akan memikirkan hal lain dan akan lebih lama konsisten bisnisnya dibanding dengan yang kalian terjun tapi kalian tidak passion di sana gitu. Jadi saya harapkan ketika kalian mau mulai belajar bisnis, dipikirkan terlebih dahulu starting point-nya, tolong ambil dari sesuatu yang kalian coba sukai gitu, lalu perdalam gitu, Lalu yang kedua adalah bentuk usaha dan kepemilikan yang akan dipilih. Nah, apakah ini kalian murni mendirikannya pribadi sendiri, jadi apapun itu, keputusan apapun itu kalian hadapi sendiri, atau kalian sharing modal dengan teman kalian. Nah, nanti ketika perusahaan itu besar harus dilegalisasi. Nah, pilihan-pilihan legalisasi ada banyak. Ada perusahaan perorangan, PT, CV, yang berbadan hukum. Itu gunanya adalah untuk melindungi diri kalian dan juga karyawan kalian. Lalu lokasi dan tempat usaha yang dipilih. Nah, pada saat ini lokasi dan tempat usaha memang bukan hal yang sangat krusial, karena pertama keadaan kita kan terbatas. Yang kedua ada teknologi yang untuk meminimalisir problem tersebut sekarang. Jadi tidak terlalu harus di tempat ramai buka tempat usahanya, harus di tempat mahal, harus di tempat mewah, karena untuk membuka usaha sebenarnya modalnya sangat murah pun bisa dengan usaha yang maksimal gitu. Banyak sekarang orang memanfaatkan dengan teknologi online shop atau membuat suatu platform ikut ke dalam marketplace, itu sudah terselesaikan masalahnya dengan baik tanpa menginvest sebuah tempat usaha. Lalu bentuk organisasi usaha yang akan digunakan, jaminan usaha yang mungkin diperoleh, dan juga pengaruh lingkungan usaha yang mungkin. Nah, ketika kalian ingin memulai usaha, mungkin ini pendapat saya pribadi ya,
ada yang ingin memulai tapi terkendala misalnya dengan rasa takut yang berlebih biasanya nih ya. Kalau anak-anak yang mau mulai usaha tertentu ada rasa takut yang berlebih, takut ini, takut itu, gak mau ambil resiko, mau kerja di tempat orang aja. Yang kedua adalah gengsi. Ya, gengsi. Masa kuliah S1 juga cuma jualan online. Nah, ada faktor gengsi. Nah, seperti itu yang harus dikalahkan nih gitu. Masa S1 jualan online, kenapa nggak mikirnya, sambil belajar bisnis, sambil dapat gelar. Nanti kalau misalnya dapat kerja, nah jadi kan punya 2 penghasilannya. Yang pertama dari pundi-pundi online-nya,